Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sedulur, jadi suatu ketika Rasulullah SAW berdoa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi syamina. Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkatilah Syam kami. Ya Allah, berkatilah Yaman kami. Dan kemudian pada saat itu kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wa fi najdina ya Rasulullah, dan najd kami ya Rasulullah gimana, gitu kan. Terus Rasulullah kembali berdoa, Allahumma barik lana syamina, Allahumma barik lana yamanina. Kemudian Rasulullah ulang lagi berdoa, ya Allah berkatilah Syam kami, ya Allah berkatilah Yaman kami. Dan kemudian para sahabat bertanya lagi, wa fi najdina ya Rasulullah, dan gimana dengan najd kami ya Rasulullah. Terus kemudian seorang sahabat berkata, fa azunuhu qala fi salisati hunnaka zalatil wal fitan wa biha yatlu'u qarnus syaitan. Nah, dan kemudian para sahabat tadi bertanya lagi ya, seperti itu, gimana dengan najd kami. Dan kemudian para sahabat bilang, dan aku ingat tuh, sampai kemudian Rasulullah itu berkata untuk kali yang ketiga kalinya, dia kemudian Rasulullah bersabda, hunnaka zalatil wal fitan, dari sana akan muncul keguncangan dan fitnah-fitnah. Wa biha yatlu'u qarnus syaitan, dan dari sana akan muncul tanduk syaitan, akan tumbuh tanduk syaitan. Nah teman-teman, kalau kita tahu saat ini Syam itulah region yang saat ini, negara yang ada di Syam itulah Palestina, Syria, Jordania, dan Lebanon ya teman-teman. Ini negara-negara yang ada di wilayah Syam saat ini. Dan kemudian kalau omong Yaman sekarang ada ya negaranya, negara Yaman. Dari zamannya Rasulullah sudah ada Yaman. Yang didoain di sini dalam kisah ini, dalam riwayat ini adalah Syam dan kemudian Yaman. Rasulullah SAW bermohon pada Allah Subhanahu wa taala keberkatan atas dua tempat tersebut. Nah teman-teman, sedangkan Najd sendiri yang kita ketahui adalah sebuah kota yang memang ada di dataran tinggi yang ada di sebelah timur Jazirah Arab ya. Ada sebelah timur kota Madinah, itu kota Najd. Dan di situ ketika para sahabat bertanya tentang kenapa Rasulullah nggak doain kotanya Najd, memintakan keberkahan kota Najd, justru kemudian Rasulullah SAW berkata bahwasanya dari kota Najd lah akan muncul keguncangan, dan kemudian akan muncul fitnah, dan kemudian dari kota Najd sendiri akan tumbuh tanduknya syaitan. Nah ini wallahu alam bishawab ya, yang namanya bahasa wahyu ya teman-teman. Tapi kalau kita menilik sejarah, kita kurang ngerti ya. Saya sendiri juga benang-benang merahnya itu nggak begitu paham karena namanya bahasa wahyu ya teman-teman. Tapi kerajaan Saudi Arabia yang saat ini berdiri ya teman-teman, itu diperintah oleh keluarga Raja Saud, dan keluarga Raja Saud itu dulu adalah penguasa di kota Najd ya, sebelum kemudian mereka merebut kekuasaan daripada Sharif Hussein yang pihak penguasa di Jazirah Arab ya, di Hijaz. Nah ketika kemudian mereka merebut kekuasaan di Hijaz dibantu oleh Inggris, Raja Saud ini keluarganya kemudian menjadi penguasa Saudi Arabia sekarang ya, the Kingdom of Saudi Arabia. Dan di zamannya keluarga Saud inilah kemudian Saudi Arabia ketika minyak ditemukan, kemudian mereka mengadakan perjanjian dengan US, Amerika, sehingga kemudian Amerika sepertinya berjanji akan melindungi ya daripada keluarga kerajaan. Semua keluarga kerajaan di situ di bawah kerajaan Saudi Arabia, di bawah proteksinya US. Tapi mereka kemudian imbalannya adalah kemudian setiap minyak yang dihasilkan oleh Saudi Arabia itu dijualnya, dihargainya dengan dolar.
Maka kemudian di era itulah kemudian dimulailah kemudian apa yang dinamakannya petrodolar, yaitu minyak dihargai sama dolar, sehingga kemudian dolar menjadi mata uang dunia ya teman-teman. Nah disitulah kemudian US kemudian naiklah ekonominya kan, karena memang kemudian mereka bisa cetak dolar semaunya itu kan, karena memang harga minyak dimulai dengan dolar. Nah kita nggak ngerti ya, keluarga keraja yang saat ini ada itu asalnya dari Nejet, walaupun kita nggak tahu hubungannya seperti apa gitu kan, tapi ini adalah benang-benang merah daripada berita ataupun wahyu yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad SAW ya, karena setiap apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW adalah suatu wahyu. Dia hanya menyampaikan apa-apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada beliau. Nah, mungkin teman-teman punya pendapat ya, gitu kan. Karena kita tahu sekarang negara-negara teruk itu bersekutu sama negara-negara barat ya, teman-teman. Saudi Arabia, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Oman, ini semua sekutunya US ya. Kita jadi nggak ngerti nih. Tapi dibilang asal usulnya fitnah, keguncangan, fitnah, kemudian tumbuhnya tanduk syaitan itu dari Nejet ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang punya pendapat tentang relasi-relasi kejadian-kejadian yang terjadi saat ini dengan hadis ini ya teman-teman. Semoga ini menjadi tambah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekarang konflik yang terjadi di Timur Tengah, ketika kemudian Iran kemudian berkonflik dengan US dan Israel, dan saat ini kemudian menutup Selat Hormuz, semoga kemudian semakin kesini kan semakin nampak ya bahwasanya memang guratan takdir Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta langit dan bumi ini mulai bernampak ya, mulai bermunculan. Nah, itu aja teman-teman obrolannya. Semoga berita-berita akhir zaman ini semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon pertolongan dan perlindungannya ya teman-teman. Oke teman-teman, matur nuwun udah pada nonton video saya. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.